Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, kita tentunya memulai kajian dengan mengucapkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul bagaimana menyambut kematian. Bagaimana menyambut kematian. Kenapa kita bahas tema ini? Karena begitu banyaknya manusia dan kita mungkin termasuk di dalamnya yang lalai dengan masalah kematian. Meskipun kita paham semua bahwa mati itu pasti. Jangankan kita, orang-orang di luar Islam juga mengakui dan meyakini bahwa mati itu pasti. Tetapi karena kelalaian, karena mengikuti hawa nafsu, sehingga akhirnya menjadikan hati menjadi keras, dan mencintai dunia yang berlebihan, dan akhirnya melakukan lagi jatuh pada dosa-dosa berikutnya. Dan lupa kepada kematian. Padahal Nabi SAW telah memberikan nasihat kepada kita, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Perbanyak untuk mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena dengan mengingat mati, orang itu insya Allah mampu menjadi orang bertakwa. Dengan banyak mengingat kematian, hati menjadi lembut. Dengan banyak ingat kematian, seseorang akan lebih bersegera untuk bertaubat. Dengan banyak ingat kematian, seseorang akan lebih bersemangat untuk memperbanyak ibadah yang lebih berkualitas. Dan seseorang yang lebih banyak mengingat kematian, mereka akan lebih qanaah. Merasa cukup, merasa puas, dan ridho dengan apapun yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan mereka merasa tenang, batinnya, hatinya bersih, karena ujian demi ujian yang mereka lalui dapat mereka hadapi dengan sikap yang benar. Jadi kita ini semua ingin mencapai target di dunia sebelum mendapatkan target di akhirat. Apa target kita, ikhwan? Target kita di akhirat berupa masuk surga. Target kita di dunia apa? Apa target kita selama di dunia? Ingin menjadi orang yang bertakwa. Target di akhirat masuk surga. Target di dunia ingin menjadi orang yang bisa beramal saleh, yang memiliki akidah yang lurus dan benar, bertauhid, tidak mempersekutukan Allah, yang bisa beribadah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki akhlak yang mulia, imannya benar, ilmunya benar, amalnya benar. Siapa yang bisa memiliki ini? Orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa inilah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan pasti Allah mencintai mereka. Allah mengampuni dosa mereka, merahmati mereka, menerima amal ibadah mereka, dan mengabulkan doa-doa mereka. Lalu kita ingin tahu ya, apa sih sebabnya orang itu bisa menjadi orang bertakwa? Di antara sebabnya adalah pasti mereka orang yang banyak mengingat kematian.
Pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun dan dimanapun mereka banyak sekali mengingat tentang kematian. Bukan berarti mereka ingin mati segera. Tidak. Kita nggak berani untuk minta mati segera. Karena kita levelnya masih banyak dosa. Masih banyak amal yang perlu kita persiapkan, bekal yang banyak untuk menjelang kematian. Tapi kalau Allah takdirkan, bagaimana lagi? Nah, orang bertakwa ini, karena mereka banyak ingat kepada kematian, tadi saya katakan, akhirnya berbuah output yang luar biasa. Begitu besarnya perjuangan mereka, begitu banyaknya pengorbanan mereka, begitu dahsyatnya kesungguh-sungguhan mereka. Ketika mereka berusaha berjuang mati-matian dan habis-habisan untuk bisa menjadi hamba Allah yang paling Allah cintai. Jadi kalau orang itu semakin lupa dengan masalah kematian, terlena, tertipu, terperdaya dengan masalah dunia, otomatis hati menjadi keras, hati berpenyakit, hati menjadi kotor, dan bahkan hati menjadi mati. Seseorang yang jarang ingat tentang kematian, otomatis dia tidak semangat untuk beribadah. Bawaannya males saja. Males. Ciri khas orang tersebut males. Dan ini ciri khas orang-orang munafik. Jangankan perkara yang sunnah, perkara yang wajib pun dia tidak semangat. Orang yang jarang ingat kematian, berarti dia adalah orang-orang yang selalu berlambat-lambat untuk bertaubat. Nantilah bertaubat, nanti. Diundur-undur terus bertaubatnya. Dan orang yang jarang ingat kematian, pasti dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Tidak merasa puas, qanaah dengan apapun yang Allah takdirkan kepadanya. Ini musibah besar yang menimpa seorang manusia. Nah, jamaah sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya. Dan kemudian Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Di surah Ali Imran ayat 145. Ali Imran 145 Allah menyebutkan bahwa tidaklah jiwa itu, siapapun mereka, jiwa manusia, nyawa manusia, tidaklah mereka itu meninggal dunia. Tidaklah mereka dapat mati begitu saja, melainkan mereka mati semuanya dengan izin Allah. Kitaban muajjala, dengan waktu yang telah Allah tentukan baginya. Yang muda mati, yang tua mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sakit mati, yang sehat pun mati. Sama semuanya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah seorang jiwa itu mati, melainkan semuanya terjadi dengan izin Allah, dengan waktu yang telah Allah tentukan. Bisa jadi ada orang yang matinya ketika masih muda, ada ketika itu mereka mati ketika sudah usia tua. Ada orang yang mati mendadak, tiba-tiba mati, tanpa ada sebab. Dan Allah tidak akan mengundurkan waktu, memberikan penangguhan kepada seseorang apabila telah datang waktu ajalnya. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah sebutkan di surah Al-Munafiqun, surah ke-63, ayat yang ke-11. Di surah ke-63 ayat ke-11 Allah menyebutkan وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Ya, Allah sekali-kali tidak akan mungkin, tidak mau Allah. Karena sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Allah sekali-kali tidak akan mengundurkan kematian seseorang waktunya apabila telah datang ajal kepada mereka. Tidak diundurkan. Tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Sudah ditetapkan jamaah sekalian. Ini sebagai muqaddimah dulu ya, bahwa kematian itu pasti ada. Kita ingatkan terus diri kita dan orang lain. Karena inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa orang itu banyak dosa. Salah satu sebab kenapa orang itu tidak mau taat. Salah satu sebab kenapa orang itu semakin dahsyat kezolimannya, kemungkarannya, kesesatannya. Mungkin mereka mengakui bahwa kami tahu mati itu pasti. Tapi ternyata kenapa tidak ada reaksinya? Tidak ada respon untuk menghadapi kematian yang sudah pasti ada. Nah ini jadi masalah.
Atau mungkin mereka merespon untuk menyiapkan bekal, tapi bekalnya ternyata salah. Nah, ini kita ingin bahas jamaah sekalian. Bahwa kematian terjadi, tidak ada yang satu pun orang yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah firmankan di surah Luqman. Di akhir-akhir surah Luqman Allah sebutkan tidak satu orang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok dan tidak satu orang pun yang tahu di mana dia mati. Di bumi mana dia mati, kapan dia mati, bagaimana proses matinya, tidak ada yang tahu. Ketika datang Malaikatul Maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa, selesailah manusia di dunia ini, kehidupan yang singkat sementara tidak lama, lalu mereka berpindah ke alam yang lain yang kekal abadi selama-lamanya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, thumma ila rabbikum turja'un. Allah firmankan di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah surah ke-32 ayat yang ke-11 bahwa Allah menyebutkan, katakanlah Malaikatul Maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Yakinlah demi Allah. Saya yakin-yakinnya. Bukti sudah banyak, masa kita nggak yakin? Dan firman Allah menegaskan Allah tidak pernah berdusta. Katakanlah Malaikatul Maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, cepat atau lambat. Bagaimanapun prosesnya akan terjadi kematian. Dan kita berpindah ke alam yang lain dan di sanalah terjadi adanya nikmat kubur atau siksa kubur. Matinya mungkin husnul khotimah atau matinya mungkin su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Baik jamaah sekalian. Lalu bagaimana menghadapi kematian? Apa ya persiapan-persiapan yang mesti kita miliki? Dan persiapan ini bukan sehari dua hari. Bukan seminggu dua minggu. Bukan sebulan dua bulan. Bukan setahun dua tahun. Sampai mati. Persiapan yang kita lakukan ini. Dan hasil kita itu adalah ditentukan di akhirnya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatib. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Jangan kita merasa sombong dulu dengan kondisi kita saat ini. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita. La tu'jabu bi'amali ahadin hatta tantaziru. Hatta tanzuru. Ya. Bima yuhtamu lahu. Janganlah kamu kagum, takjub dengan amalan seseorang yang kamu lihat, yang kamu dengar, kamu baca. Saat ini amal orang lain yang kita lihat, jangan kamu kagum dengan mereka. Tapi lihatlah, lihat bagaimana dia mengakhiri kehidupannya selama di dunia. Bagaimana akhir kehidupannya ketika dia mati, bagaimana kondisi matinya? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Karena itulah penilaian yang kita butuhkan dari sisi Allah untuk bisa selamat di alam berikutnya. Jadi jamaah sekalian, persiapan kita sebelum datangnya kematian yang mesti kita mati-matian dan habis-habisan dan kita lakukan pagi, siang, sore, dan malam. Yang pertama adalah kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan sebagai orang yang banyak berzikir kepadanya selama hidup di dunia. Banyak berzikir, banyak bersyukur, ya. Dapat beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Kita minta kepada Allah doa agar mampu menjadi orang yang istiqomah, kuat imannya, bersih hatinya, yakinnya kepada Allah luar biasa. Kondisi senang maupun susah, tetap kita yakin dan bertawakal kepada Allah. Artinya doa di sini banyak yang kita panjatkan. Ini persiapan yang pertama. Dan kita lihat Rasulullah contoh kita yang terbaik. Ternyata beliau banyak sekali doa dalam kehidupan sehari-hari. Pagi, siang, sore, malam beliau banyak berdoa kepada Allah untuk kebutuhan dunia dan akhiratnya. Persiapan menjelang kematian. Bagaimana menyambut kematian yang pasti ada dan bisa jadi nanti malam, mungkin bisa jadi besok. Banyak-banyak kita berdoa. Di antaranya doa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kematian yang baik, husnul khatimah. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kematian yang buruk, yaitu su'ul khatimah. Sering-sering kita baca doa ini. Karena nilai kita itu tergantung di akhir. Kalau sudah husnul khatimah, insya Allah selesai urusan.
Selepasnya Allah akan berikan ampunan, insya Allah. Kita mati-matian saat ini sampai puluhan tahun capek, letih, lelah beribadah, duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian, mencatat segala macam, berusaha memahami dan mengamalkan dan mendakwahkan. Tujuannya apa? Supaya di akhir hidup kita bisa husnul khatimah. Supaya kita mampu menjadi orang bertakwa, soleh dan soleha. Maka perbanyak doa, mumpung masih hidup, kesempatan masih ada untuk menyambut kematian yang baik. Ya. Allah akan mengabulkan doa kita kalau memang kita ada usaha yang ikhlas dan mengikuti sunnah syariat yang benar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apalagi nanti ketika sakaratul maut, kondisi sakaratul maut yang sangat menegangkan, maka kita pun berdoa pada waktu itu, Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabatani syaitan 'indal maut. Nabi mengajarkan doa dan beliau membaca doa ini untuk diri beliau dan beliau ajarkan kepada umatnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim dari sahabat An Abi Yasir radhiyallahu anhu. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan ketika saat sakaratul maut. Kondisi sakaratul maut, kondisi yang sangat menegangkan dan mengerikan, karena disitulah ya bagaimana akhir kehidupan seseorang. Rasul berdoa minta perlindungan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan saat menjelang datangnya ajal. Sebelum mati, syaitan mati-matian untuk menggoda manusia, menjerumuskan mereka kepada dosa kufur. Itulah detik-detik terakhir gangguan syaitan. Nah, ini sangat berbahaya. Para ulama sangat ketakutan dengan gangguan ini. Takutnya mereka tergelincir, mengucapkan kalimat-kalimat kufur, padahal mereka para ulama. Rasul berdoa, padahal beliau nabi dan rasul. Bagaimana kita? Untuk bisa selamat di ujung akhir kehidupan. Awal-awalnya kita sudah berdoa puluhan tahun, tapi di akhir kehidupan pun kalau memang kita lihat kondisinya sudah parah barangkali diri kita, siap-siap kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai syaitan memanfaatkan kesempatan kita untuk mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan hal yang lain. Ya, jadi intinya ini pertama, perbanyak doa untuk menyambut kematian agar kita bisa mendapatkan kematian yang indah. Apalagi sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia. Wah, luar biasa. Pengen nggak seperti itu? Pengen ikhwan? Pengen sekarang? Tuh, ditanya sekarang nanti. Tapi kepengen wafatnya dengan la ilaha illallah. Mau nanti, mau sekarang sama saja. Yang penting matinya la ilaha illallah. Kalau takutnya nanti, kalau nanti ternyata nggak bisa. Sekarang ternyata bisa, gitu. Gimana? Mau sekarang? Belum nikah, Ustaz. Iya. Baik. Yang kedua, bagaimana menyambut kematian setelah kita memperbanyak doa ya? Kemudian yang kedua, kita hendaknya memperbanyak ilmu. Ini persiapan untuk menyambut kematian. Perbanyak menambah ilmu syar'i, ilmu agama kita. Karena dengan kita banyak ilmu tentang agama ini, akhirnya insya Allah kita paham. Dan setelah kita paham, ya bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang semakin banyak, semakin tinggi itu bisa menumbuhkan rasa takut. Dan rasa takut itu menyebabkan kita semakin bersemangat dalam mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang begitu banyak adalah orang-orang yang berilmu. Ini langkah kita yang kedua. Perbanyak ilmu, perbanyak hadir di majelis ilmu, perbanyak membaca buku dan lain-lain. Intinya kita ingin lebih mendalam. Meskipun kita bukan orang yang sangat dalam seperti para ulama, tetapi kita berusaha keras untuk menjadi orang yang sangat banyak ilmunya dalam masalah agama. Dan ini kewajiban per individu. Bukan tugas ulama dan ustadz saja untuk yang memiliki ilmunya banyak. Tapi per individu, ya terutama perkara-perkara yang wajib, yang mesti kita pahami. Hal-hal yang wajib, tidak boleh tidak. Masalah tauhid, masalah ibadah, masalah akhlak, dan lain-lain. Maka dengan kita menuntut ilmu,
banyak hal yang bisa kita ketahui sehingga kita bisa beragama dengan cara beragama yang benar, ikhlas dan mengikuti sunnah, dan dengan ilmu itu juga kita bisa tumbuh rasa takut kepada Allah, dan itu menjadi modal akhirnya kita semangat beribadah dan tidak gampang futur. Futur terjadi, iman futur, malas lagi, nggak semangat lagi, nggak sungguh-sungguh lagi, dan seterusnya. Ini biasanya itu juga tergantung kepada ilmu dan tidak berilmunya seseorang. Semakin banyak kebodohan, semakin banyak tidak tahunya tentang agama ini, bisa juga menyebabkan futur yang terus-menerus. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menyambut kematian, agar kematian kita itu mudah-mudahan husnul khatimah, ya, dimudahkan oleh Allah. Maka yang ketiga adalah kita mengamalkan ilmu. Kita amalkan ilmu kita, jamaah sekalian. Jangan hanya sekedar koleksi saja. Hadir di mana-mana kajian. Ustadznya banyak, Masya Allah. Bahkan di masjid yang sama, 3 kali hari itu. Di masjid ini saja, di hari ini, rencananya 4 kali. Dari pagi sampai maghrib nanti, 4 ustadz. Masya Allah. Antum duduk di sini, hari Sabtu libur, hari Ahad libur, duduk mendengarkan kajian berbeda-beda, materinya, ustadznya berbeda-beda, Masya Allah. Dalam rangka apa? Untuk menambah ilmu. Dan ketika sudah bertambah ilmu, biasanya akan lebih mudah untuk mengamalkan ilmu, karena tumbuh rasa takut. Kita memiliki teman-teman yang soleh dan soleha, yang bisa memotivasi kita. Maka langkah yang ketiga, amalkan ilmu itu. Jangan sekedar dibaca, didengar, dilihat. Karena tidak sedikit kita lihat ikhwan dan akhwat yang sudah ngaji sunnah pun, ternyata mereka tahu tapi tidak mau mengamalkan. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Jangan beralasan pandemi ya. Oh ini pandemi Ustadz. Bukan, itu namanya dibuat-buat alasannya. Ada pandemi, nggak ada pandemi, tetap kita belajar. Ada apa urusan dengan pandemi? Allah wajibkan kita menuntut ilmu itu kapan saja dan di mana saja. Ada wabah, tidak ada wabah, tetap kita menuntut ilmu. Tetap kita mengamalkan ilmu. Dengan mengamalkan ilmu, semakin banyak yang wajib maupun yang sunnah kita kerjakan. Selama itu benar ya, ikhlas dan sesuai sunnah, dapat menguatkan iman. Iman semakin kuat, berarti persiapan menjelang datangnya kematian makin banyak amal yang bisa kita kerjakan. Allah berfirman di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat ke-66. Ya, di surah An-Nisa ayat ke-66. Allah tabaraka wa taala menyebutkan ya bahwa seandainya mereka mengamalkan pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Seandainya mereka mempraktekkan, mereka mengamalkan, bukan sekedar koleksi ilmu, di rumah bukunya masih banyak yang belum dibaca, masih plastikan. Beli buku lagi, harganya pun masih nempel di situ. Musibah besar, karena kita tidak mau membacanya. Sudah lama masalahnya. Tapi kita sibuk dengan dunia kita, padahal bisa diatur waktu untuk kapan belajar, kapan kita mencari dunia. Silakan, kita butuh dunia kan. Tapi masalah agama kita jangan seperti orang awam. Sudah berapa usianya? 30, 40, 50, 60, S1, S2, S3, tapi ilmu agama tingkat TK. Ilmu agamanya tingkat TK. Ilmu dunia, Masya Allah, tinggi sekali. Ini musibah. Bagaimana kita bisa menyambut kematian yang indah kalau kita tidak berilmu atau tidak mengamalkan ilmu? Ya, sekali lagi di surah An-Nisa tadi ayat ke-66 Allah menyebutkan walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mempraktekkan ya ilmu yang telah mereka pahami, maka itu lebih baik bagi mereka. Dan akan lebih menguatkan iman mereka. Iman semakin kuat ketika orang itu melakukan ya berbagai macam perkara yang diwajibkan atau yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Makin banyak mengerjakan yang wajib, makin banyak mengerjakan yang sunnah demi Allah.
Asalkan ikhlas dan mengikuti sunnah, dan kita berusaha untuk semakin mendapatkan kekhusyuan, merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, insya Allah dampaknya luar biasa. Berbagai macam dosa bisa kita hindari dengan izin Allah. Salat saja luar biasa, jangankan ibadah-ibadah yang lain. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat saja sudah luar biasa. Perbuatan keji apapun bisa dihindari. Perbuatan mungkar apapun bisa dijauhi. Baru salat. Belum lagi kalau kita puasa sunnah, belum lagi salat malam tahajud, belum lagi kita melakukan sedekah dan lain-lain. Baru salat saja, kalau benar salatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang mengatakan bukan saya. Allah yang menyebutkan di surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat yang ke-45. Ya, surah ke-29, ayat ke-45. Bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita sholat setiap hari. Dari subuh sampai isya. Kita berangkat tambah lagi qobliyah, ba'diyah. Belum lagi sholat malam, duha dan lain-lain. Tapi kok perbuatan keji, perbuatan mungkar, dosa, maksiat, lalai, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syahwat yang tercela yang dapat membinasakannya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti salatnya yang perlu diperbaiki. Semakin banyak ibadah kata Allah semakin menguatkan iman. Iman semakin kuat, otomatis semakin semangat untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Kalau iman lemah mana mungkin, malas bawaannya. Apalagi datang ke majelis ilmu seperti ini sore-sore, ya, datang ke masjid yang jaraknya sangat jauh. Tidak semua orang yang bisa. Paling, ya, mereka mungkin nonton di YouTube nih. Mohon maaf nih nonton yang di YouTube nih. Jangan tersinggung Anda. Kan ada yang nonton juga nih kan di YouTube. Ya, kita tidak mengatakan bahwa mereka ini malas semua, tidak. Mungkin mereka ada uzur. Tapi ketika tidak ada uzur, kemana Anda? Ulama saja sangat takut dengan api neraka, dengan siksa kubur. Dan mereka mati-matian, habis-habisan. Sibuk dengan amal soleh. Sibuk memperhatikan aib mereka yang sangat banyak. Kita kan orang awam. Orang yang banyak dosanya. Kok nggak bisa seperti itu? Padahal belum jelas kita ini selamat atau tidak. Yang muda banyak yang mati. Jangan mengatakan, oh ini orang tua. Barangkali orang tua kan ya dekat-dekat dengan kematian, maka mereka yang semangat. Coba yang muda. Muda juga banyak yang mati. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi, rahimahullah, di abad ke-6 ketika beliau hidup, beliau menganalisa selama beliau hidup puluhan tahun sampai 90 tahun. Kata beliau, yang lebih banyak meninggal dunia terlebih dahulu, orang-orang yang usianya masih muda. Dan di zaman ini pun saya melihat seperti itu. Yang lebih muda banyak sekali yang meninggal dibandingkan orang tua. Seharusnya kita semangat juga yang masih muda, bukan nanti menunggu tua. Berbahaya sekali. Dan saya dapat kisah yang sangat menarik yang langsung saya lihat sendiri. Di dekat rumah saya, ketika subuh, ya, bertemu dengan orang tua yang sangat tua, usianya berapa? 80 tahun. Usianya 80 tahun. Kurus kering badannya, jalannya pun pelan-pelan, pelan-pelan. Dari rumah jalan kaki menuju masjid, 80 tahun. Setiap sholat 5 waktu ada di masjid dari subuh sampai isya. Pas subuh, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya tanya kepada beliau, Pak, subuh ini Bapak dengan siapa ke masjid? Saya sendiri, Pak. Tadi numpang orang. Numpang. Karena biasa diantar sama anaknya atau datang sama menantunya. Tapi kali ini numpang. Karena subuh-subuh anak saya belum bangun, menantu saya belum bangun. Maka saya cari tumpangan. Barangkali ada orang lewat. Saya numpang motor mereka menuju masjid. Ya Allah, 80 tahun. Dan jaraknya berapa, Pak?
Dari masjid ke rumah Bapak berapa jaraknya? 500 meter. 500 meter jalan kaki kalau nggak ada tumpangan. Setiap hari 4 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dia nggak pulang, sampai isya baru pulang. Pergi jalan kaki, pulang jalan kaki, setengah kilo. Saya tanya, Pak, Bapak nggak capek? Penasaran kan ketemu subuh di masjid, berbarengan ketika di pintunya, Bapak nggak capek kan jauh, Pak? Apa kata dia? Jawabannya membuat saya bergetar. Apa jawaban dia? 80 tahun, jalan setengah kilo, pulang setengah kilo, 1 kilo. Dengan kondisi yang sangat tua, lemah. Apa kata dia? Pak, Bapak kan capek. Saya katakan, bisa saja mungkin di masjid lain atau gimana lah. Mungkin ada uzur, saya panjing-panjing seperti itu. Apa kata dia? Pak Ustadz, niat. Kalau kita sudah berniat, karena Allah akan mudahkan kita. Niat Pak Ustadz, ya saya diceramain, bagus. Saya selama ini kan menceramain orang. Tapi saya butuh orang-orang seperti itu. Dia mengingatkan saya, jika kita semua bisa lalai. Bisa lupa, bisa males. Nah kali ini orang yang lebih tua dan lebih banyak uzurnya dibandingkan saya. Niat Pak Ustadz, niat. Kalau kita sudah niatnya karena Allah akan mudahkan kita. Apalah artinya dunia ini sebentar. Dan akhirat itu akan datang menjelang. Mati itu pasti. Saya bengong, ini ceramah saya ini. Ini ceramah saya. Sekarang saya diceramain sama orang dengan tema bahasa seperti ini. Bagus. Masya Allah, saya katakan jazakallah khairan Pak. Sedih saya. Kenapa? Karena saya jauh dibandingkan dia usianya. Tapi kelihatan sekali semangatnya untuk datang di masjid. Subuh lagi. Rata-rata subuh orang tua. Orang muda jarang ke masjid ketika khususnya subuh. Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu yang nantinya barangkali ingin memiliki menantu laki-laki, ingin melamar anaknya yang perempuan, salah satu pertanyaan dari orang tua kepada calon menantu, tanyakan kepada dia, kamu subuhnya di mana? Saya di rumah Pak, coret. Saya tidak terima. Cari laki-laki yang lain. Subuhnya di mana? Di masjid apa di rumah? Kalau di rumah, ya ini berarti orang yang tidak kuat imannya, tidak yakin dan tidak sungguh-sungguh. Ini orang-orang yang berpenyakit hatinya, orang munafik. Tapi ciri khas orang-orang mukmin, insya Allah dia bertakwa, dia soleh dan soleha. Di antaranya adalah laki-laki. Subuhnya di masjid dan semua ibadah di masjid untuk 5 waktu. Terutama khususnya subuh. Rasul pun bertanya kepada para sahabat, fulan ada? Enggak ada. Fulan ada? Enggak ada. Fulan ada? Enggak ada. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat di waktu subuh dan isya. Berjamaah di masjid. Kita lihat ini, orang tua 80 tahun ini, ya, waktunya mungkin tinggal sedikit lagi perkiraan kita. Tapi bagaimana lihat persiapannya menyambut kematian, tidak mau dia hilang 1 hari pun, 1 waktu pun untuk tidak ke masjid. Ini perlu kita contoh jamaah sekalian. Kemana yang masih muda-muda, yang barangkali mungkin mereka masih jauh, barangkali masih jauh perjalanan untuk datangnya kematian. Tapi kita sangat malu karena kondisi kita masih kuat, masih sehat, jalannya masih bisa ya panjang sekali perjalanan, tapi lihat orang tua ini 80 tahun, pelan-pelan. Ini saya bilang kapan sampai ke rumahnya begini? Tapi datang pelan-pelan, datang pelan-pelan sampai juga ke masjid. Ya Allah, 500 meter. Dekat apa jauh tuh? Dari sini kemana ya? Ya bolak-balik kan 1 kilo. Bagi kita mungkin malas juga segitu. Bukan bagi kita, oh mungkin kuat. Enggak juga. Jangankan 500 meter. Sebelah rumah aja enggak datang. Betul? Itu jamaah di tempat yang lain. Oh jamaah sini sih ikhwannya kelihatannya soleh semua ya. Aminin dong. Kan kelihatannya. Kelihatannya soleh semua. Kelihatannya, tapi mudah-mudahan. Iya.
Masih muda, samping masjid rumah dia. Enggak datang juga. Jangankan sampai 100 meter, 500 meter. Lihat ini, bagaimana orang yang menyambut kematian. Dia bukan ustadz. Bapak ini 80 tahun, orang biasa, jamaah biasa. Bukan orang yang mengikuti sunnah, belajarnya manhaj salaf segala macam. Enggak. Saya selalu mengisahkan hal-hal yang sifatnya kondisi nyata di lapangan, di masyarakat. Agar kita tuh terasa malu gitu loh. Pada pertemuan yang lalu, di bulan Maret, terakhir ketemu saya di bulan Maret kan, sebelum Ramadan itu, saya cerita tentang orang yang jual lontong sayur. Yang dia tidak mau diganggu selama 1 bulan. Ingin beribadah kepada Allah, konsentrasi, tarawihnya, baca Quran, dan lain-lain. Tidak mau jualan dia. Kapan lagi Pak Ustadz kesempatan saya bisa beribadah secara total? 1 bulan full libur. Tukang lontong sayur, miskin. Tapi tetap ibadah. Dia prioritaskan. Khususnya ketika Ramadan. Di Maret lalu masih ingat? Nah sekarang saya ketemu lagi dengan antum, Anda cerita tentang kondisi nyata. Ini kisah nyata, bukan hoaks. Orang tua 80 tahun. Persiapan, menyambut kematian yang dia lakukan, Masya Allah. Kita nggak tahu yang lain ya. Tapi ini saja sudah luar biasa menurut kita. Jarang-jarang orang seperti itu, 80 tetap dia upayakan untuk datang ke masjid dengan begitu susahnya perjalanan dan jauhnya perjalanan. Dan kalau bisa, kata dia, ada orang lewat yang motor dipanggil, Pak, Bapak mau kemana? Mau ke sana. Bapak lewat masjid enggak? Lewat, saya numpang dong. Ya Allah, saya numpang dong. Ntar pulang jalan kaki lagi. Dan kemarin, berapa hari yang lalu, setelah selesai sholat Isya, saya bilang, Pak, kebetulan saya naik motor, masih muda naik motor. Pak, Bapak tinggalnya di mana? Coba ikut saya. Saya pengen tahu tinggalnya di mana dia nih. Kan penasaran kan? Saya antar dia. Udah gak usah Pak Ustadz, jalan kaki aja. Malam-malam Bapak jam 8 ini, jam 7 lewat sudah. Habis selesai Isya kan? Sendirian jalan kaki menuju ke rumah, terjadi apa-apa gimana? Coba saya pengen tahu rumahnya di mana. Sekalian lah kita pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Akhirnya ya udah terpaksa dia naik ke motor saya antar. Memang jauh ternyata. Masya Allah. Sedih saya. Jauh memang rumahnya. Pulang dari situ. Setelah turun kita ngobrol sebentar. Saya pulang sendirian. Aduh, nggak kuat saya, sedih. Kok saya seperti ini? Kok orang yang sudah tua lebih dahsyat mengalahkan kita yang lebih muda? Bagaimana menyambut kematian untuk mendapatkan cinta Allah? Kalau kita seperti ini. Di sini ada nggak 80 tahun? Coba angkat tangan. Nggak ada ya. Rata-rata antum di sini 21, 22 ya. Betul? 21, 22 tambah 50. Jadi jamaah sekalian berbahagia. Yang pertama, perbanyaklah doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyaklah menuntut ilmu. Yang ketiga, perbanyaklah mengamalkan ilmu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya bukan berarti untuk memvonis antum, tidak. Tetapi yang saya lihat, banyak di luar sana orang-orang yang sudah belajar sunnah. Kita bicara kita saja. Bukan bicara orang yang belum belajar. Bukan orang yang jauh dari kajian-kajian. Yang sudah ngaji. Sudah jingkrang celananya, sudah berjenggot, sudah bajunya kayak wali murid. Wali murid. Bukan wali Allah, wali murid. Artinya casing itu udah luar biasa. Tapi ternyata kok amalnya gak sesuai dengan ilmunya. Amalnya nggak sesuai dengan kajian-kajian yang didatangi sana sini. Subhanallah. Kita masih lihat orang-orang di luar sana yang tidak mengikuti manhaj salaf, tidak mengikuti sunnah, tidak mengetahui bagaimana cara beragama dengan benar. Casingnya, pemahamannya, cara beragamanya jauh dari kebenaran. Tapi yang kita jealous, cemburu dengan mereka, semangat mereka untuk mengamalkan beberapa perbuatan yang baik. Contohnya hadir di masjid untuk sholat 5 waktu. Khususnya ini yang bisa kita lihat. Kenapa kita tidak bisa? Seharusnya kita yang belajar sunnah ini berada di saf terdepan. Yang paling terdepan untuk mengamalkan Islam secara kafah. Secara keseluruhan.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Kita yang udah banyak ngajinya ini seharusnya lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh. Tapi ketika tidak ada orang, beda lagi. Di masjid kelihatannya soleh semuanya. Di masjid kelihatannya solehah semuanya. Tapi begitu keluar dari masjid, penjahat, pendosa, penipu, pengkhianat, tidak amanah, sifat-sifat kemunafikan dilakukan. Berbohong sana, bohong sini, ingkar janji, ketika dikasih amanah dia berkhianat, bermuka dua, seperti bunglon, berbagai macam sifat-sifat kemunafikan dilakukan. Kemana hasil ngaji selama ini? Bagaimana kita bisa menghadapi kematian dengan indah? Maka saya menyampaikan hal seperti ini bukan suuzon sebetulnya, tapi kita melihat realita di lapangan bagaimana, terutama khususnya ikhwan dan akhwat yang sudah mengenal sunnah. Masih subhanallah di Instagramnya, wah, menunjukkan foto-fotonya, gambar-gambarnya. Itu kan maksiat, bisa menjadi tergoda laki-laki yang melihatnya. Menampilkan hal-hal yang sifatnya tidak boleh ditampilkan. Ya, nggak tahu ketika di masjid, tapi begitu dapat informasi dari orang yang terpercaya, berapa banyak jumlahnya, atau melihat di sosial medianya, kaget-kaget kita. Loh, ini kan yang ngaji sama kita, ini kan yang biasa ketemu sama kita, ini kan yang sama-sama mendatangi masjid itu. Subhanallah, kemana? Bagaimana bisa menghadapi kematian dengan indah? Yuk, sama-sama yuk, kita perbaiki diri kita. Kita jadikan diri kita lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kita bertobat, kita berhijrah, kita berubah menjadi lebih baik. Target kita adalah kita ingin menjadi orang bertakwa. Kalau kau tidak bertakwa, amal kita nggak diterima. Capek letih kita sia-sia. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah surah kelima ayat yang ke-27. Ya, Al-Maidah ayat ke-27 Allah mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Orang yang tidak bertakwa enggak diterima. Abdullah bin Umar, sahabat radhiyallahu anhuma, beliau setiap membaca ayat ini beliau menangis, sedih, takut kalau beliau termasuk orang yang enggak diterima amal ibadahnya. Padahal sebaik-baik laki-laki, ni'mar rajul. Kata Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Andai kata dia bangun malam sholat tahajud, maka beliau pun semenjak itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tapi begitu membaca Al-Maidah ayat ke-27, beliau bergetar dan menangis dan meneteskan air mata. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah tidak menerima orang yang tidak bertakwa. Allah itu hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kenapa Allah hanya menerima amal dari orang bertakwa? Salatnya diterima, puasa diterima, ngaji diterima, ya. Hadir di majelis ilmu sana, majelis ilmu di sini, semua ibadahnya diterima karena orang bertakwa itu benar. Imannya benar, ilmunya benar, amalnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, orang yang paling baik akhlaknya. Terkadang sudah bagus akidah, Masya Allah. Bagus ibadah, Masya Allah. Jatuh kepada akhlak. Bagaimana bisa menyambut kematian dengan indah? Akhlaknya bejat. Sudah ngaji masih gibah sana, gibah sini. Sudah ngaji masih namimah, ngadu domba sana, mengadu domba sini. Sudah ngaji, tapi masih suka menyakiti hati orang lain. Menghancurkan kehormatannya, menduduhnya tanpa bukti, mengambil hartanya. Mencaci maki, bagaimana ini? Padahal hablum minan nas, kalau jelek, bisa menjadi sebab orang itu mendapatkan su'ul khatimah. Kalau hablum minan nas, hubungan dengan manusia jelek, meskipun dengan Allah bagus ibadahnya, tapi hubungan dengan manusia jelek, akhlaknya tercela, bisa menjadi sebab mendapatkan siksa kubur dan siksa api neraka. Dan Nabi SAW ditanya, kata Abu Hurairah, Su'ila
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Perkara apa yang paling banyak? Ternyata kata Nabi, al-famu wal farj. Penyebab terbanyak. Perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke neraka akibat dari perkara mulut, lisan, dan kemaluan. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Ini yang paling banyak penyebabnya. Manusia masuk ke dalam neraka. Dan di hadis yang lain, Rasul juga mengatakan, aktsaru khotoya bani Adam fi lisani. Ya, dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai hari kiamat, yang terbanyak. Dosa itu banyak, tapi yang paling banyak dilakukan oleh manusia, di mana saja, kapan saja, siapa saja, adalah dosa lisan. Lisan. Paling banyak dosa yang manusia lakukan. Dengan lisan mereka melakukan kesyirikan, dengan lisan mereka melakukan kebid'ahan, dengan lisan mereka mencela orang lain, menjatuhkan kehormatan, merusak kehormatan seorang muslim, itu dosa besar. Dituduh tanpa bukti, membuat kedustaan-kedustaan agar dia hancur. Untuk apa ini semua? Hasad, iri, dengki, suuzon, buruk sangka sama orang lain, hatinya kotor. Mana hasil ngaji? Untuk bisa mendapatkan kematian yang indah, menghadapi kematian yang husnul khotimah, hati kita harus bersih. Itu poin keempat. Jadi berdoa, perbanyak ilmu yang benar. Ya, yang ketiga, perbanyak mengamalkan ilmu. Yang kelima, kita untuk meraih hati yang bersih. Kenapa? Karena semakin bersih hati, semakin sedikit dosa. Insya Allah. Semakin kotor hati, semakin berpenyakit hati, maka dosa pun akan semakin banyak, jamaah sekalian. Coba kita lihat evaluasi diri kita sendiri. Ataupun orang lain. Siapapun di muka bumi ini yang melakukan dosa, dosa apapun, sebutkan satu persatu. Semuanya akibat dari siapa? Dari hati. Hatinya bermasalah. Dan siapapun orang bertakwa di muka bumi ini, orang yang Allah cintai, Allah rahmati, Allah berkahi, Allah selamatkan, Allah bahagiakan, dunia akhirat, sebabnya apa? Hati. Hati juga. Hati ini sumber kebaikan. Dan hati ini juga sumber keburukan. Makanya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, dan para ulama lain mengatakan bahwa hati inilah yang menjadi sebab terbesar seseorang mendapatkan cinta Allah. Mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah. Hati. Kalau hatinya baik, dia bertauhid, tidak mungkin dia melakukan kesyirikan. Kalau hatinya baik, bersih, dia mengikuti sunnah, tidak mungkin melakukan kebid'ahan. Pelaku kesyirikan, masalahnya di hati. Pelaku kebid'ahan, masalahnya di hati. Kenapa? Dia tidak mau hidup dan kehidupannya diatur oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau. Dia mau beribadah dengan cara sendiri. Hatinya bermasalah, keras. Tidak mau diatur. Allah katakan tidak boleh melakukan kesyirikan. Ini enggak boleh. Ini harus bertauhid. Harus ikhlas. Dia enggak mau. Kata Nabi, ikuti sunnahnya, ikuti ajarannya. Dan sudah cukup sempurna apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai contoh terbaik dalam beragama. Tidak ada orang lain yang lebih baik dibandingkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada orang yang tidak mau beragama, mencontohi beliau, bahkan membuat-buat sendiri cara beragama, cara beribadah seenaknya. Karena hatinya bermasalah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah di surah An-Nisa ayat yang ke-65. Pada hakikatnya mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan engkau ya Rasulullah sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka. Rasul yang memutuskan, kamu harus begini, kamu harus begini. Dan tidak ada rasa keberatan di hati mereka untuk menerima keputusan yang Rasul tetapkan, yang Rasul syariatkan. Dan mereka menerima keputusan itu dengan
sepenuh hatinya. Hati. Mereka menerima dengan sepenuh hati keputusan dari Nabi SAW. Ya. Jadi hati ini jadi perhatian kita yang terbesar, jemaah sekalian. Silakan kita belajar ilmu-ilmu yang lain, sangat banyak ya. Tapi jangan lupakan, hati itu sumbernya kebaikan dan sumbernya kejahatan. Kalau hati bersih, bertauhid, nggak mungkin syirik. Kalau hati bersih, otomatis dia mengikuti sunnah. Gampang dia mengikuti sunnah, mau mengikuti Rasul. Nggak mau dia melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah, karena Rasul melarangnya. Hatinya bersih, bersihnya, lembutnya hati mengakibatkan mudah untuk taat. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Karena hatinya bersih. Kalau hatinya keras, membatu. Sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi di kota Madinah. Mereka menentang Rasulullah, membantah, mengingkari, mendustakan. Orang-orang munafik di zaman Madinah seperti itu. Di kota Madinah pada waktu itu. Allah turunkan wahyu tentang mereka. Dan orang yang hatinya bersih, di samping mereka akan mengikuti tauhid, mereka akan mengikuti sunnah, dan hati yang bersih mengakibatkan mereka menjadi orang yang tidak lalai. Selalu ingat kepada Allah. Dengan hati yang bersih mengakibatkan mereka jauh dari syahwat yang tercelah, yang dapat membinasakan dan menghancurkan. Dan hati yang bersih mengakibatkan mereka gampang untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu bisa dikendalikan dan diarahkan ke hal-hal yang positif. Otomatis dosanya semakin sedikit. Dosa besar semuanya bisa dijauhi. Dosa-dosa kecil dapat diperkecil, lama-lama semakin sedikit. Nah, itu sebab dari hati yang bersih. Sehingga karena dosanya sedikit dan hati bersih menjadikan orang itu semakin mudah untuk taat, ringan, gampang, enteng untuk istiqomah di jalan Allah. Ikhlas gampang, sabar gampang, syukur gampang, istiqomah gampang, khusyuk gampang. Berbagai macam perintah dan kewajiban, semuanya gampang, mudah, dan ringan. Bukan karena dia hebat, tapi Allah menjadikan dia memiliki hati yang bersih, karena dia ada upaya untuk bisa menjadikan dirinya memiliki hati yang bersih. Ini kuncinya, rahasianya. Kenapa Rasul seperti itu? Kenapa para sahabat seperti itu? Luar biasa. Siap berjuang, siap berkorban. Selama di dunia, dunia ini kecil. Akhirat yang besar. Dunia ini kecil. Allah yang besar. Dan mereka melihat dunia di bawah telapak kaki mereka. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah seperti itu. Aku menemukan orang-orang yang subhanallah, mereka meletakkan dunia di bawah telapak kaki mereka. Mereka punya dunia, mereka kaya raya, tapi tidak ada di hatinya dunia itu. Hatinya khusus untuk ingat kepada Allah, hatinya khusus untuk ingat kepada akhirat. Dan hatinya untuk membesarkan Allah, meninggikan Allah, mengagungkan Allah. Ini saksi langsung dari Al-Hasan Al-Basri melihat kondisi para sahabat yang luar biasa. Pantesan mereka ketika matinya Allah berikan rahmat. Karena memang sebelumnya memang sudah takwa. Maka bersihkan hati kita ya. Dan ini butuh waktu. Gak apa-apa, pelan-pelan kita semuanya. Kalau sudah kita berdoa banyak, berilmunya banyak, mengamalkan ilmu juga banyak, kemudian kita berupaya membersihkan hati yang keras supaya kita semakin taat dan semakin mudah menjauhi dosa dan maksiat. Maka besar peluang ya Allah. Besar peluang. Orang itu akan mendapatkan husnul khotimah. Besar yang peluang ketika menyambut kematian. Dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Besar peluang ketika dia mati. Mati dalam kondisi sedang beribadah. Sedang bertauhid. Sedang melakukan sunnah. Dan dia mendapatkan taufik dan hidayah. Ini bukan masalah remeh, jamaah sekalian. Tema besar ini, bagaimana menyebut kematian. Karena itulah akhir kehidupan kita yang menentukan nasib kita ke depan. Setelah kita mati, bagaimana proses matinya itu menentukan. Bukan sekarang. Ketika matinya Allah ridhoi kematian seseorang. Allah ridhoi kematian dengan cara bagaimanapun, tapi Allah ridhoi kematiannya. Apakah jatuh dari runtuhan, apakah tenggelam, apakah terbakar, apakah bagaimana. Tapi Allah ridho dengan kematiannya.
Maka nanti ke depannya, di akhirat, di alam kubur, di padang mahsyar, ketika mereka dihisab, di amalnya, ditimbang, ketika melewati sirat, semua proses ini Allah pasti akan mudahkan orang itu. Ternyata keselamatan di akhirat tergantung selamatnya seseorang di alam kubur. Dan selamatnya seseorang di alam kubur tergantung selamatnya dia ketika menghadapi kematian. Selamat di akhirat karena selamatnya di alam kubur. Dan selamatnya di alam kubur karena dia selamat ketika menjelang kematian. Dia mendapatkan husnul khatimah. Karena dia mempersiapkan bekal yang banyak. Menjadi orang yang takut kepada Allah. Selalu tumbuh rasa cintanya kepada Allah. Tapi kalau dunia masih ada di hati, tentunya sulit bagi kita untuk bisa mempersiapkan bekal yang lebih banyak. Kenapa orang mendapatkan su'ul khatimah? Matinya jelek, rusak, buruk. Allah tidak berkahi, Allah tidak ampuni. Karena memang sebelumnya ternyata dia tidak menjadikan hatinya bersih. Dia tidak mengamalkan ilmu. Dia tidak mau menuntut ilmu. Dia jarang berdoa kepada Allah. Dan banyak melakukan dosa dan maksiat dan berbagai macam perkara. Dan diantaranya dunianya masih ada di hatinya. Dunia ada di hati, susah menjadi orang bertakwa. Dunia masih di hati, susah menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Kecuali jika Allah berkehendak yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Karena memang kita ingin saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati di antara kita. Mumpung ada waktu dan belum terlambat. Saya dan Anda sama-sama pendosa, sama-sama orang yang jauh dari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Maka manfaatkan kesempatan ini. Jangan kita sia-siakan. Karena kematian tidak menunggu masa tua. Kematian tidak menunggu masa sakit. Bisa saja orang sehat pun mati. Dan bisa saja orang yang masih muda pun mati. Semoga setelah selesai kajian ini, kita pun semakin termotivasi. Semoga setelah kajian ini, kita pun semakin semangat untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Bagaimana menyebut kematian? Sudah kita jelaskan secara ringkas. Inilah diantaranya berbagai hal yang mesti kita pahami. Dan rinciannya nanti kita perdalam lagi di waktu yang lain. Tapi sekali lagi, kalau kita cuma mendengarkan asal-asal saja, tidak kita perhatikan dengan benar, tidak kita pahami dan kita amalkan, tentunya tidak bermanfaat. Apa yang kita bahas ini? Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, barangkali kita memulai sesi tanya jawab ya. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa fiikum barakallah. Saya sudah bertaubat dari kesalahan saya di masa lalu dan saya tidak tahu apakah dosa saya diampuni atau tidak. Berikan nasihat untuk saya, Ustaz. Sama kita jamaah. Bukan berarti Ustaz lebih baik dibandingkan antum. Antum tidak tahu dosa saya. Aib-aibnya sangat banyak. Cuman Allah tutupi saja. Sehingga antum merasa bahwa saya lebih baik. Sebetulnya bisa jadi lebih banyak. Kita sama-sama pendosa. Kita pun bertobat kepada Allah setiap hari, setiap waktu, setiap desahan nafas. Ibadah yang paling banyak kita lakukan selama di dunia ini apa? Taubat. Sholat 5 waktu cuma subuh sampai isya 5 kali. Haji sekali seumur hidup yang wajib. Berpuasa Ramadan sebulan dalam setahun. Zakat sekali dalam setahun. Tapi yang setiap waktu, setiap desahan nafas. Apa itu? Kewajiban yang mesti kita kerjakan? Bertaubat. Kapan saja, di mana saja kita bertaubat. Pagi, siang, sore, malam.
Kenapa? Karena dosa kita pun tidak pernah berhenti. Jadi saya sudah bertobat dari kesalahan saya di masa lalu dan saya tidak tahu apakah dosa saya diampuni atau tidak. Memang kita semua nggak tahu diterima atau tidak. Tapi tetap kita berbaik sangka kepada Allah dan kita berharap kepada Allah. Dan ciri-ciri orang yang sudah bertaubat adalah dia semakin bergetar hatinya. Tumbuh rasa takut semakin menjadi-jadi. Semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Apalagi misteri semua amalan tidak ada yang tahu diterima atau tidak. Dia semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan semakin dia berusaha menjadi orang yang lebih bertakwa. Target kita di dunia apa? Ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itulah yang diselamatkan oleh Allah. Matinya husnul khatimah. Target nanti di akhirat. Kalau sudah bertakwa di dunia, beres. Di akhiratnya beres. Dunia dulu kita bereskan. Baru nanti Allah akan bereskan kita di akhirat. Maka kita mencoba, berusaha keras untuk menjadi orang bertakwa. Kalau antum sudah bertakwa, maka taubat antum pun akan diterima. Karena orang bertakwa itu, sekali lagi saya katakan, mereka pasti ikhlas dalam pertaubatannya. Dan pasti mereka banyak melakukan amal-amal saleh, amal kebaikan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Nggak mungkin mereka, orang bertakwa itu ahlul bid'ah. Tidak mungkin orang bertakwa itu ahlul syirik. Tidak mungkin bertakwa itu orang yang ahlul maksiyah. Ya. Jadi rasa takut setelah bertaubat ini ciri khas orang-orang yang saleh. Setelah beribadah, takut. Setelah baca Quran, takut. Setelah bertaubat, takut. Takut kalau nggak diterima ibadahnya. Itu ciri khas orang-orang yang saleh dan salehah. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun. Ayat ke-61. 60-61. Di surah Al-Mu'minun. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang mereka itu ya melakukan suatu perbuatan, kemudian setelah itu mereka takut dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Takut setelah melakukan suatu perbuatan. Karena mereka yakin, mereka akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ini maksudnya melakukan perbuatan ya, mencuri, berzina, atau minum minuman keras? Setelah itu mereka takut dengan dosa mereka. Apakah maksud ayat itu seperti itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, la ya binta Siddiq. Bukan itu maksudnya wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang telah melakukan suatu perbuatan, lalu setelah itu dia takut dengan perbuatan yang setelah dia lakukan. Karena dia yakin dia kembali kepada Allah, maksudnya adalah mereka itu alladzina yusallun wa yasumun wa tasaddaqun wa hum yakhafun an la yuqbala minhum. Mereka takut kepada Allah setelah melakukan perbuatan apa? Setelah mereka sholat, setelah mereka berpuasa, setelah mereka bersedekah. Setelah itu mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Takut setelah beribadah. Masya Allah, sholatnya sudah benar, puasanya sudah benar, sedekahnya sudah benar. Rasul menyebutkan 3 ibadah besar ini. Takut setelah beribadah, karena dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Dia takut kalau amalnya nggak diterima. Termasuk ini, termasuk takut kalau taubatnya nggak diterima. Maka Allah memberikan kabar gembira. Orang yang punya ekspresi seperti ini, takut setelah beribadah, takut setelah bertaubat, takut setelah sholat dan lain-lain, takut nggak diterima. Maka Allah mengatakan di ayat berikutnya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka inilah orang-orang yang akan bersegera melakukan berbagai macam ketaatan, berbagai macam kebaikan. Mereka ini yang akan punya potensi dan peluang yang besar untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Tipe seperti ini yang Allah inginkan. Dan mereka inilah kata Allah yang akan lebih dahulu untuk mendapatkan balasan kebaikan. Pahala dari Allah akan segera mereka raih. Ya. Jadi
Sudah taubat dari kesalahan masa lalu, tapi nggak tahu dosa saya diampuni atau tidak, dan tumbuh rasa takut, memang harus seperti ini. Sampai mati kita harus seperti ini. Nggak pernah merasa tenang dengan dosa. Ingat dosa, dan lupakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Yang kita ingat selalu sampai mati, ingat dosa. Ingat dosa itu menjadikan kita semakin termotivasi. Dan kita mengingat kebaikan-kebaikan kita, saya pernah begini, ini menjadikan kita lama-lama menjadi futur dan menjadi ujub, riya, sum'ah, dan akhirnya banyak dosa dilakukan. Ya, demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, apa makna selamat, keselamatan yang dinisbatkan kepada satu-satunya golongan yaitu Ahlus Sunnah? Sedangkan Ahlus Sunnah kan juga banyak mereka-mereka itu memiliki dosa-dosa. Ya, di antara Ahlus Sunnah itu pastilah mereka individu-individu yang juga memiliki dosa, yang malas-malesan dan lain-lain. Apa makna selamat di sini bahwa orang yang menisbatkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka akan selamat? Ya. Padahal kalau kita tahu bahwa yang sudah mempraktekkan cara beragamanya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mereka punya dosa. Iya, kita katakan mereka kan manusia. Bagaimana mungkin nggak punya dosa? Yang nggak punya dosa itu malaikat. Selama dia masih manusia, normal, maka pasti mereka punya dosa, punya kesalahan. Tidak bisa bersih total maksudnya dari dosa. Tetapi kalau betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya mengikuti Rasul dan para sahabat dalam cara beragama, kalaupun mereka punya kesalahan, kalaupun mereka punya dosa, insya Allah dosa mereka lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksudnya. Jadi selamat bukan berarti tidak punya dosa. Selamat meskipun punya dosa, tapi dosa mereka sedikit. Kalau Ahlus Sunnahnya benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi kalau sudah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar kelompok ini pasti sesat menyesatkan. Dan bisa bahkan sampai ke tingkat kekufuran penyimpangannya, maka tentunya kalau sudah sampai tingkat kufur, keluar dari Islam, nggak mungkin selamat. Ya. Dan Nabi menyebutkan bahwa umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqah. Umatku, kata Nabi, terpecah juga. Yahudi 71 golongan, Nasrani 72, umatku pun nanti akan terpecah. Nanti akan terpecah. Dan sekarang sudah terbukti berpecah belah kan? Dan masing-masing menganggap dirinya yang paling benar. Nggak bisa kita berpatokan kepada hawa nafsu. Kata Nabi, umatku pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan semuanya diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena perbuatan mereka salah, pemahaman agama mereka salah, beramal mereka salah, cara memahaminya salah, ilmunya salah. Mungkin nggak ikhlas, mungkin tidak mengikuti syariat dengan benar. Semuanya diancam dengan neraka, kecuali satu yang selamat. Selamat. Maka para sahabat mengatakan, qalu man hiya ya Rasulullah, siapa yang selamat ini? Golongan yang satu ini, dari umatmu yang begitu banyak, satu yang selamat. Maka kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu mereka yang berada di atas ajaranku dan di atas ajaran para sahabatku. Ini yang selamat, kata Nabi. Ya. Semuanya diancam dengan neraka. Peluang yang besar kalau Allah tidak berikan ampunan. Kecuali satu yang selamat. Illa wahid. Illa wahid, kecuali satu. Kata Nabi, orang yang beragamanya berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Ya, maka merekalah yang selamat, artinya maksudnya adalah lebih banyak benarnya dibandingkan salahnya. Itu maksudnya selamat. Ya, bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti orang-orang yang sudah berada di atas koridor yang jelas berarti nggak punya dosa nantinya. Ya nggak mungkin. Ya tergelincir, jatuh lagi, balik lagi. Tetapi secara umum, pokok-pokok agama ini mereka benar. Cuman dalam perjalanannya, kadang tergelincir, kadang sengaja, tidak sengaja. Tapi itu insya Allah bukan pokok-pokok agama. Secara pokok agamanya mereka sudah benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
Akidahnya benar, ibadahnya benar. Barangkali akhlaknya yang ada hal-hal yang tidak benar, tapi semuanya itu tertutup dengan cara beragamanya yang menjadikan itu sebab mereka mendapatkan keselamatan. Ya, izin bertanya Pak Ustadz mengenai kematian anak dari salah satu gubernur yang begitu menjadi perhatian banyak orang. Bagaimana menurut Ustadz karena begitu banyak orang yang mendoakan dan turut bersedih atas kejadiannya, padahal kita tidak mengenalnya. Iya, insya Allah dia seorang muslim kan? Maka karena dia seorang muslim, saudara kita. Dan tentunya kita boleh untuk mendoakannya. Ya. Orang tuanya mendapatkan musibah, dan musibah ini musibah yang besar bagi para orang tua. Ketika mendapati anak yang sangat diharapkan nanti, menggantikan posisinya di rumah tangga menjadi lebih baik dan seterusnya. Tetapi qadarullah wa ma syaa fa'alah. Allah menetapkan yang lain dan ketetapan Allah pasti itu yang terbaik. Waktunya sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah perintahkan kepada pena untuk mencatat takdir-takdir yang akan dilalui oleh makhluknya. Kematiannya itu sudah ditentukan. Bahwa tanggal sekian, hari sekian, akan terjadi sesuatu musibah kepadanya. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang melainkan terjadi dengan izin Allah. Di surah At-Taubah ayat ke-51 Allah mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, kata Allah, tidak sekali-kali tidak akan menimpa kami musibah apapun kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagi kami ketika Allah mengatakan kun fayakun. Ya. Jadi musibah yang menimpa saudara kita ini kita doakan saja semoga mereka yang ditinggal para orang tuanya dan lain-lain bisa bersabar dan ikhlas dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat dalam menyikapi musibah. Karena di balik musibah itu sebetulnya caranya Allah untuk menggugurkan dosa, menaikkan derajat. Dan tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Maka jangan disikapi musibah itu dengan cara yang salah. Akhirnya ampunan sirna. Derajat tidak didapatkan lebih tinggi. Allah pun semakin membencinya. Maka sikap yang benar dalam menghadapi musibah, tentunya harus benar. Dan adapun yang meninggal tadi, anaknya yang meninggal dunia, ini terjadi dengan izin Allah dan Allah sudah mentakdirkannya demikian. Dan dia meninggal dunia dalam kondisi tenggelam, sudah, dia wafatnya insya Allah sebagai seorang muslim, maka kita bisa untuk mendoakan atau mensolatkannya. Pak Ustadz, apakah orang tua yang telah wafat itu mengetahui siapa anak yang mendoakannya? Maksudnya ketika orang tua berada di alam kubur, apakah orang tua tahu siapa anak yang mendoakan ampunan padanya? Terkadang orang tua yang awam lebih membanggakan anak sukses dunia dibandingkan anak yang saleh. Anak yang saleh tapi miskin, dikucilkan orang tuanya. Tapi anak yang saleh itulah yang ternyata terus-menerus memohonkan ampunan kepada orang tuanya. Iya. Kita baca di hadis yang sahih, Rasul menyebutkan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan bahwa ada seseorang yang mendapatkan derajat yang tinggi, diangkat derajatnya di alam kubur. Ada juga di hadis lain dikatakan diangkat derajatnya ketika berada di surga. Maka orang itu pun bertanya, dengan sebab apakah aku mendapatkan seperti ini? Kenapa aku diangkat derajatnya di alam kubur atau di surga? Maka dikatakan kepada orang tersebut, ini semua disebabkan oleh
doa anakmu untukmu, istighfar anakmu untukmu. Dia mohon kepada Allah agar engkau mendapatkan ampunan. Dari hadis ini bisa kita ketahui berarti orang tua itu tahu dengan sebab doa anaknya. Ya. Anaknya ya tentunya disebutkan dari si fulan, anakmu si fulan, anakmu si fulan, karena dialah yang sering mendoakan orang tuanya. Meskipun kedudukan dia lebih miskin dan seterusnya. Tetapi dengan pertanyaan, ya, dan pertanyaan itu kemudian dijawab bahwa ternyata dia mendapatkan kedudukan yang tinggi itu disebabkan oleh doanya dari anaknya tersebut. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa orang tua mengetahui siapa anaknya yang telah mengirimkan doanya. Dan doa itu bermanfaat sehingga dia merasakan ya kebaikan-kebaikan di alam kubur ataupun nanti di surga. Sedikit lagi ya. Apakah saat kita akan dicabut nyawa, ketika kita akan dicabut nyawa, apakah kita bisa tahu bahwa kita akan meninggal? Dan kita sadar untuk mengucapkan la ilaha illallah? Atau seperti apa sebenarnya kondisi saat malaikatul maut datang kepada kita? Ya, kita sampaikan bahwa mati dengan cara apapun, selama memang sebelumnya kita sudah menjadi orang bertakwa, maka matinya kita dianggap husnul khotimah. Apakah jatuh dari pesawat, apakah tenggelam di sungai di Jakarta atau di Swiss, apakah terbakar, apakah matinya karena sakit perut, apa saja. Kalau memang dia orang bertakwa, mati bagaimanapun, dia termasuk husnul khotimah, meskipun tidak terlihat dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Enggak begitu. Tidak mesti husnul khotimah itu seperti itu saja gitu loh. Ya, bisa saja mati dengan kondisi-kondisi yang lain. Tapi memang kalau selama dia ahli tauhid, ahlu sunnah, banyak berbuat kebaikan, matinya dengan musibah-musibah apapun, atau mungkin di tempat tidur saja, maka tetap dia dianggap husnul khotimah. Ya. Dan ketika akan mati, bisa jadi mungkin ada persiapan yang dia lakukan. Dia melihat malaikatul maut, kemudian dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada juga orang yang tidak sempat mengucapkan kalimat itu. Dan orang yang tidak sempat mengucapkan kalimat itu tidak boleh kita memvonis bahwa dia matinya tidak husnul khotimah. Tidak boleh. Karena bisa jadi dialah orang yang terdepan, dia bertakwa. Para sahabat banyak yang meninggal dunia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi predikat mereka, kedudukan mereka luar biasa. Allah cinta, Rasul cinta, surga jelas. Tapi nggak sempat mengucapkan la ilaha illallah mereka. Tapi mereka orang bertakwa. Ribuan sahabat yang meninggal dunia dan tidak semua mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi yang penting adalah sebelumnya siapa dia. Kalau memang dia orang bertakwa, orang yang Masya Allah, maka mati dengan cara apapun, itu termasuk mati yang Allah ridhoi. Ya. Dan pada waktu itu bisa jadi ada orang-orang yang diberikan. Saya katakan ada orang-orang yang diberikan ya, kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat malaikatul maut, dan kemudian dia sempat mengucapkan. Ada juga orang-orang yang bisa melihat malaikatul maut, tapi mereka tidak sempat untuk mengucapkan. Tapi yang jelas, orang yang akan mati, pasti mereka melihat malaikatul maut. Dari mana kita tahu? Firman Allah, hadis Rasul begitu banyak. Pasti melihat. Cuman tenggang waktunya itu kadang-kadang mereka ingat untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau tenggang waktunya sangat pendek, tiba-tiba nggak sempat mengucapkan. Ya. Dan itu banyak ayatnya. Misalnya di surah Al-Furqan. Ya, surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-21. Ada lagi di surah An-Nahl, ayat ke-32. Ada lagi di surah Fussilat, ayat ke-30. Ya, banyak sekali.
dalil-dalil yang Allah sebutkan bahwa yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari ketika mereka melihat malaikat, dan malaikat pada waktu itu mengatakan kepada orang yang akan mati, tidak ada kabar gembira bagimu pada hari ini, wahai orang yang banyak berbuat dosa. Tuh Allah mengatakan di surah Al-Furqan. Coba lihat ayat ke-21 apa 22 itu. Di surah Al-Furqan. Pada hari ketika mereka melihat malaikat, lihat. Dan malaikat pun menyebutkan kepada orang yang akan mati, enggak ada kabar gembira bagimu pada hari ini, wahai orang yang banyak dosa. Kamu siap-siap sebentar lagi akan disiksa. Dan pada waktu itulah malaikat akan memukulnya. Wal malaikatu basitu aydihim. Dan malaikat pun memukul orang yang akan mati tadi. Sebelum mati sudah dipukul. Karena dia matinya su'ul khatimah. Dan malaikat mengatakan, akhriju anfusakum. Keluarkan nyawamu. Al yauma tujzauna. Hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Belum masuk ke alam kubur. Baru akan mati saja disiksa dulu. Itu Allah sebutkan di surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 93. Surah ke-6, ayat 93. Jadi intinya seperti itu. Ringkasnya adalah bahwa orang yang akan mati, semuanya melihat malaikatul maut sebelum matinya, tetapi ternyata tidak semua orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Dan kalaupun belum bisa, tidak boleh juga kita katakan mereka orang yang matinya tidak husnul khotimah, ya. Karena kita lihat orang-orang yang banyak sekali mereka bertakwa kepada Allah dari kalangan para ulama, para sahabat, para tabi'in, ternyata mereka pun tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah di akhir-akhir ayatnya. Tapi mereka kita perkirakan sangat besar, mereka lah orang-orang yang telah bertakwa. Nabi SAW ketika di akhir-akhir kehidupannya dan beliau semakin berat merasakan sakaratul maut, maka beliau pun mengambil air dan memasukkan tangannya ke suatu bejana yang berisi air, diambilkan air gitu ya, dan beliau memasukkan tangannya di dalam bejana tersebut, lalu beliau usap mukanya dengan tangannya tersebut sambil mengucapkan la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Rasul mengucapkan kalimat seperti itu. Setelah menyapu mukanya dengan tangannya yang sudah ada airnya, kemudian beliau mengatakan, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada kesusahannya, ada kesulitannya. Lalu beliau pun mengangkat tangannya, mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, lalu kemudian melemah dan wafat. Ucapan terakhir Rasul adalah, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengucapkan, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada kesusahan, ada kesulitan, ada sakaratul maut. Setelah itu baru mengucapkan kalimat ila rafiqil a'la. Artinya Rasul ingin kembali kepada Allah. Baik, sampai di sini barangkali jamaah sekalian yang berbahagia. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum sempat dijawab. Dan pertanyaannya Masya Allah panjang-panjang semua, satu kertas. Susah juga membacanya, butuh waktu yang lama. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas ini dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bagaimana menghadapi kematian, inilah yang sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bukan teori ya, tapi sama-sama kita berjuang, mudah-mudahan kita bisa terpilih. Allah memilih kita untuk bisa mempraktekkannya sepanjang hidup kita, sehingga di akhir hidup Allah jadikan kita mampu meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mengijabah doa kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.